Jenderal Douglas MacArthur adalah seorang tentara tulen. Lahir pada tanggal 26 Januari 1880 di tengah-tengah keluarga tentara. Beliau lulus Akademi Militer di tahun 1903 sebagai valedictorian, juara satu di angkatannya. Begitu lulus, dia menjadi serdadu Zeni di Filipina yang waktu itu merupakan jajahan Amerika Serikat. Ketika dia masih muda saja, sudah ada yang memperhatikan karakternya dan menyatakan bahwa MacArthur itu adalah seorang egotis. Egotis itu adalah egois, merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat dan sombong secara bersamaan. Seorang egotis selalu secara aktif berusaha mengiklankan kehebatan dirinya kepada seluruh dunia. Sifat seperti ini adalah sifat kontroversial. Banyak yang tak suka, tapi banyak juga yang suka. Namun biarpun dia seorang egotis, karir militernya bersinar cerah. MacArthur muda berprestasi sepanjang karirnya di Filipina, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, dan lain-lainnya. Saat Perang Dunia Pertama, dia diangkat menjadi brigadir jenderal dan menerima banyak penghargaan karena kepemimpinannya. Selesai Perang Dunia Pertama di tahun 1919, tepatnya dia diangkat menjadi rektor West Point, Akademi Militer Amerika Serikat. Usia mudanya membuatnya menjadi salah satu rektor termuda dalam sejarah West Point. Setelah menjadi rektor, dia dipromosikan menjadi mayor jenderal. Dengan pangkat setinggi itu, sifat egotisnya makin menjadi-jadi. Sifat egotis MacArthur benar-benar menjadi pedang bermata dua. Publikasi prestasinya yang dia rancang sendiri membuatnya semakin populer. Siapa yang tak suka dengan seorang pahlawan militer? Ia pun mempromosikan terus, bahkan akhirnya menjadi kepala staf angkatan bersenjata. Namun sifat ini juga membuatnya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung banyak orang. Misalnya ketika anggaran militer dipangkas oleh Presiden Roosevelt, MacArthur sebagai kepala staf berkata, "Ketika kita kalah dalam perang berikutnya, ketika seorang bocah Amerika terbaring di lumpur dengan bayonet lawan di perutnya menggunakan tenaga terakhirnya untuk mengutuk. Saya mau dia mengutuk Roosevelt, bukannya MacArthur." Tentu saja Roosevelt marah dan mencerca balik. "Bukan begitu caranya bicara kepada seorang presiden," katanya. Roosevelt saat itu merasa MacArthur adalah ancaman. Bukan cuma kepada dirinya tetapi juga pada Amerika Serikat. Maka ketika Filipina sedang menyiapkan kemerdekaannya dan memanggil MacArthur untuk menjadi penyelia pembangunan tentaranya, Roosevelt setuju. MacArthur dikirim ke Filipina jauh dari hingar-bingar politik Amerika Serikat. Saat MacArthur di Filipina, hubungan Amerika Serikat dengan Kekaisaran Jepang makin tegang. MacArthur merasa Jepang tak mungkin menyerang Filipina karena Jepang pasti takut padanya. Kenyataannya, beberapa jam setelah Pearl Harbor dibom, Filipina juga dibom oleh pesawat terbang Jepang. Bala tentara Jepang pun menyusul, dengan mudah mengalahkan tentara Filipina yang kalah persenjataan. MacArthur terpaksa mengungsi. Sebelum berjanji All Shall Return, sekali lagi ini menjadi kontroversi. Kenapa? Kenapa I bukan we? Apakah pribadi MacArthur segitu hebatnya sampai-sampai dia berjanji secara pribadi bukannya sebagai pejabat Amerika? Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, MacArthur juga ngotot untuk diangkat sebagai pemimpin seluruh angkatan bersenjata Amerika Serikat di Pasifik. Presiden Roosevelt adalah pemimpin dengan moto
Kalau anak buahmu ribut, tidak perlu putuskan siapa yang benar, pisahkan saja. Jadinya daripada ribut, ia membagi dua wilayah Pasifik. Daerah Pasifik Selatan yang dipenuhi daratan, Pulau Papua, Maluku Utara sampai Filipina adalah daerahnya MacArthur. Sementara daerah Pasifik Tengah yang Samudra Meludu itu dipegang oleh Admiral Nimitz dari Angkatan Laut. Artinya selama Perang Pasifik ibarat pertandingan sepak bola, kesebelasan Amerika Serikat punya dua kapten. Di Perang Dunia Kedua ini, MacArthur kembali berprestasi. Strategi lompat kataknya berhasil mengalahkan ratusan ribu tentara Jepang di Irian dan Maluku. Sementara itu, Admiral Nimitz sendiri sebetulnya jauh lebih cepat dan berhasil merebut pulau-pulau benteng milik Jepang di daerah Pasifik Tengah. Bedanya, Nimitz tidak suka publikasi. Akibatnya MacArthur jadi lebih tersohor. Publik makin mencintai MacArthur. Berkat supremasi industrinya, Amerika Serikat biarpun dipimpin dua kapten bisa mengalahkan Kekaisaran Jepang. MacArthur maupun Nimitz hadir ketika Jepang menyerah kepada Amerika Serikat di atas kapal tempur USS Missouri di Teluk Tokyo tanggal 2 September 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, MacArthur diberikan tugas sebagai komandan pendudukan Jepang. Artinya MacArthur diangkat sebagai atasannya Kaisar Jepang dan membangun Jepang baru. Jepang yang bebas dari militarisme dan nafsu menjajah. Keberhasilannya memimpin, menambah popularitasnya. Ia bahkan menjadi populer di kalangan rakyat Jepang yang sebetulnya sedang dia jajah. Saat dia sedang di Jepang inilah Korea Utara menyerang Korea Selatan. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.